Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Airmovie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setelah keberangkatan Alcicek membawa Frick dari suku, beberapa saat kemudian di Yenisehir, Malhun berkata, ular bernama Frick itu tertangkap. Kita menemukan obat untuk racun itu. Sekarang, saatnya mencari tahu siapa yang membawa racun itu ke suku. Lalu Bala mengatakan, jangan khawatir, kita akan segera mengetahuinya. Dan Malhun menjawab, ya, kita akan mengetahuinya. Aisyah yang juga berada di sana berkata, Alcicek telat. Tidak lama Alcicek datang dan menunjukkan luka di tangannya. Melihat itu membuat Malhun dan yang lainnya kaget. Kemudian dengan tersenyum, Alcicek berkata, Frick tertipu, aku mengirim Alpen mengejarnya. Sahabat, di sini kita diperlihatkan kilas balik saat Alcicek membebaskan Frick untuk melarikan diri, yang ternyata itu adalah bagian dari permainan yang sudah diatur bersama Bala. Dia membangunkan para Alpen yang berpura tewas untuk mengejar dan terus mengikuti Frick. Kemudian Aisyah mengatakan, dia mengetahui bahwa emas ada di Kervanserai. Dia akan pergi dan memberitahu Olof. Kemudian Malhun berkata, kita telah berurusan dengan Frick. Sekarang tepati janjimu, Alcicek. Siapa yang meracuni anakku? Namun Alcicek hanya terdiam. Lalu Malhun bertanya lagi, katakan padaku, Alcicek, kamu bilang kamu akan memberitahuku siapa yang melakukan ini pada anakku. Tidak kuasa lagi menyembunyikan kebenaran, akhirnya Esma menjawab, aku yang melakukannya. Mendengar ini sontak membuat mereka semua kaget. Kemudian dengan penuh amarah, Malhun melempar Esma hingga terjatuh. Lalu bertanya, bagaimana bisa kau melakukan ini pada anakku? Dengan terus menangis, Esma menjawab, aku terpaksa. Mereka mengancam akan membunuh adikku. Aku tidak punya pilihan lain. Seketika Malhun berteriak mengatakan, cukup, lihat apa yang terjadi pada anakku karena kamu. Bala juga mengatakan, apakah ini caramu membalas kebaikan kami, Esma? Dengan terus menangis, Esma menjawab, maafkan aku menaruh racun demi nyawa adikku. Setelah itu, aku menjadi takut dan berubah pikiran, tetapi aku tidak bisa tepat waktu. Maafkan aku, Malhun Hatun, aku sangat menyesalinya. Aku mohon, maafkan aku. Menyaksikan hal ini, Alcicek berkata, jika ada yang salah, itu aku yang membawa Esma ke sini. Aku berharap kami tidak pernah datang. Kemudian Aisyah bertanya, siapa yang memberimu racun itu? Apakah itu Bengge Hatun? Namun Esma hanya terdiam. Melihat itu membuat Malhun semakin kesal, lalu berteriak mengatakan, siapa yang melakukan ini? Siapa yang ingin kamu melakukan ini? Dan Esma menjawab, Alci Bey yang memberikannya padaku. Seketika Benggi datang memasuki ruangan seraya berkata, Ismihan yang melakukannya. Mendengar ini membuat mereka semua kaget dan serasa tidak percaya. Sahabat, kita beralih ke Osman yang masih berada di markas para Knockers. Osman berkata, kesetiaan tidak bisa dibeli dengan emas atau ketakutan. Olof yang berada di bawah komandomu, dia mengkhianatimu. Mendengar ini Naiman mengatakan, Osman, jika kamu bermain tipuan. Seketika Osman menjawab, aku tidak bermain tipuan. Jika emas tidak datang, kamu akan menyerang kami. Jika kami melawanmu, kita berdua akan mengurangi prajurit satu sama lain. Itu hanya akan menguntungkan Olof. Itu sebabnya dia mengambil emas Parabe. Mendengar ini Naiman berkata, emas itu milikku Osman. Kamu akan mengambil emas dan membawanya untukku. Namun Osman mengatakan, aku tidak akan tertipu oleh Olof ataupun kamu. Jika aku maju menuju Olof, aku akan kehilangan alpenku. Tidak, jika emas itu milikmu, maka kamu yang akan pergi dan mengambilnya sendiri. Lalu Naiman bertanya, katakan padaku, di mana itu? Dan Osman menjawab, di Kervanserai di sekitar Kamlipinar. Lalu Naiman mengatakan, kalau begitu, kamu akan tinggal di sini sampai aku mengambil emas dan kembali. Namun Osman menolaknya dengan mengatakan, tidak, aku sudah berjanji kepada Parabe bahwa aku akan membawa anak-anak mereka kembali.
Jadi, aku akan pergi bersama anak-anak Bei, dan aku akan memberikan emas untukmu." Mendengar ini, Naiman menodongkan senjata ke arah Osman, lalu berkata, "Kalau begitu, pertama aku ingin kepalamu, setelah itu emas." Menyaksikan ini, Turgut berkata, "Hentikan, Naiman. Ambil aku sebagai sandera. Dengan begitu, kamu dapat mengambil kembali emas kotormu. Jika ada tipuan seperti yang kau katakan, maka kau bisa memenggal kepalaku." Mendengar ini membuat Naiman berpikir sejenak, lalu berkata kepada nokersnya, "Berikan anak-anak Bei ke Osman dan tangkap Turgut." Kemudian Naiman pun pergi meninggalkan markas bersama para nokersnya yang lain. Melihat Turgut dijadikan tawanan, Osman pun menghampirinya. Lalu Turgut berkata, "Kita tidak punya pilihan lain, kau tahu itu." Kemudian Osman mengatakan, "Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu dengan aman dan sehat." Dan Turgut mengatakan, "Aku tahu, pikirkan tentang bagaimana memenangkannya untuk semua orang Turkmenistan. Kita berbicara tentang kesetiaan, bukan? Aku siap mengorbankan hidupku untukmu dan untuk bangsa ini. Jangan khawatir." Kemudian Osman dan yang lainnya pun pergi meninggalkan Turgut seorang diri di markas para nokers tersebut. Sahabat, kita kembali lagi ke Yenisehir. Dengan penuh amarah, Bala berkata, "Katakan padaku, Bengge Hatun, beritahu kami apa yang kamu lakukan di belakang kami." Malhun juga mengatakan, "Apakah kamu ada hubungannya dengan anakku yang diracuni? Jika kamu melakukannya..." Seketika Benggi menjawab, "Tidak, Hatun. Tanyakan saja pada Esma. Aku mempelajarinya ketika aku sampai di suku. Ismihan yang merencanakan semuanya." Kemudian Aisyah bertanya, "Bagaimana kami tahu bahwa kamu mengatakan yang sebenarnya, Benggi Hatun?" Namun Benggi berbalik tanya, "Mengapa aku melakukan hal seperti itu sehari setelah aku memberikan putriku pada kalian? Ismihan merencanakannya dengan menggunakan Esma agar aku tidak dapat bekerja dengan kalian. Bukankah dia memiliki orang lain selain Esma untuk membawa racun ke dalam suku?" Mendengar ini, Malhun mengatakan, "Kamu tidak tahu tentang racun itu. Baiklah, kami mengerti. Tapi bagaimana dengan yang lain? Kamu bekerja sama dengan bajingan, Freyk, Olof, Ismihan. Kamu hanya menonton meskipun kamu tahu Ismihan meracuni semua orang." Bala juga mengatakan, "Mereka memenjarakan ayahku di bentengnya, tetapi kamu tetap diam." Lalu Benggi berkata, "Apakah aku punya pilihan lain, Bala Hatun? Ismihan tidak seperti yang lain. Dia akan menyakiti seseorang dalam sekejap. Dia mengancam akan membunuh putriku. Kalau tidak, aku tidak akan bekerja sama dengan para bajingan yang membunuh saudaraku. Aku tidak memiliki keluarga yang kuat seperti kalian di belakangku. Aku sendirian. Aku menjaga hidup ini sendirian. Apakah aku menyesali apa yang aku lakukan? Ya, tapi aku tidak punya pilihan lain. Coba pahami dulu." Kemudian Malhun mengatakan, "Kami memahaminya untuk saat ini. Tetapi Esma akan dihukum. Dia meracuni anakku. Dia pasti akan dihukum." Namun Benggi mengatakan, "Esma tidak bersalah. Aku bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan." Kemudian Benggi meminta Alcicek untuk menyerahkan adik laki-laki Esma kepada Esma. Lalu mengatakan lagi, "Esma melakukan kejahatan ini karena aku. Kalian dapat menghukumku dengan hukuman apapun yang kalian suka." Melihat Esma begitu sangat menyayangi adiknya, Malhun berkata, "Kita akan membicarakan ini nanti, Bengge Hatun. Kita akan bicara." Sementara itu, di Sogut, Ismihan berkata kepada Caleli, "Osman akan mencoba membuat semua Bei berdiri di sisinya. Tapi kita tidak akan membiarkan itu terjadi, Caleli." Namun Caleli bertanya, "Bagaimana kita akan menghentikan Naiman, Fede Sultan?" Dan Ismihan menjawab, "Tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan Naiman. Sekarang, aku akan pergi ke Konya untuk berbicara tentang perdamaian dengan Sultan Aladin. Keputusan yang akan kita buat dengan Sultan Aladin akan menentukan masa depan tanah kita." Kemudian Ismihan pun pergi meninggalkan Sogut. Di samping itu, terlihat Osman dan pasukan Alpennya yang berhasil membawa kembali para putra Bei masih dalam perjalanan menuju orang tua mereka. Di sisi lain, Freyk dan Olof akhirnya bertemu. Melihat itu, mereka langsung melepas rindu dengan penuh kebahagiaan.
Melihat lengan Olaf yang terluka parah membuat Frigg sangat khawatir. Kemudian Olaf mengatakan, "Aku akan membalas dendam dari mereka yang melakukan ini padamu." "Frigg, bagaimana? Bagaimana kamu melarikan diri dari mereka?" Namun Frigg menjawab, "Di jalan, aku akan menceritakannya padamu di jalan. Emas Osman sangat penting bagi mereka. Aku mendengar mereka berbicara." Lalu Olaf bertanya, "Mengapa? Mengapa emas itu begitu penting?" Dan Frigg menjawab, "Aku tidak tahu. Mereka semua gugup. Kita harus mengambil emas itu, Olaf." Namun Olaf mengatakan, "Dan mereka membawanya. Turgut yang melakukannya. Jadi, emas itu sangat penting bagi Osman. Mereka akan membuat kesepakatan dengan kita." Lalu Frigg mengatakan, "Aku tahu di mana emas itu. Mereka menyembunyikannya di Kervanserai di Kamlipinar." Mendengar ini Olaf mengatakan, Baiklah, kita berangkat. Kita akan memukul Osman dari tempat yang paling tidak dia duga kali ini." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.